adanya najis yang melekat atau menempel di tubuhnya atau di pakaiannya, dan dia tidak bersihkan, dan dia mampu padahal. Ya, dia padahal mampu untuk membersihkannya. Misalnya dia punya sapu tangan atau dia punya tisu untuk membuang najis yang menempel di tangannya atau untuk membersihkan najis yang ada di pakaiannya, dan dia tidak kerjakan, maka kalau dia lanjut sholat tersebut, kalau dia lanjut ke sholatnya, maka sholatnya batal. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas pembahasan atau tema yang kami pandang kita semua membutuhkannya, yaitu berupa atau materi kita hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, kita tahu bahwasanya sholat merupakan ya tiang agama, dia pondasi utama dalam agama kita. Jika sholat seorang hamba itu rusak atau jika sholatnya tidak benar, maka itu akan berimplikasi pada amalan yang lainnya. Artinya amalan yang lain pun juga akan ya terdampak disebabkan sholatnya yang tidak benar tersebut. Sehingga ya kita akan sebutkan penjelasan para ulama kita, yaitu yang kami ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dari fikih praktis, di mana kita akan sebutkan beberapa hal yang membatalkan sholat. Ya, kita harus tahu bahwasanya sholat kita, ya kita harus pastikan bahwa sholat yang kita kerjakan ini benar-benar sudah sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga perlu kita ketahui bersama ya apa saja hal-hal atau perkara-perkara yang justru bisa membatalkan ya sholat kita. Yang pertama ulama kita menyebutkan ya di antara hal yang bisa membatalkan sholat kita adalah fayubtilu sholata ma yubtilu at-taharah, bahwa semua hal yang membatalkan taharah, semua hal yang membatalkan bersuci, maka otomatis juga akan membatalkan ya salat seorang hamba. Sehingga di antara contohnya mungkin ada orang yang sementara salat, kemudian batal wudunya disebabkan mungkin ya buang angin atau semisalnya, maka ketika batal wudunya, ketika batal taharahnya, batal bersucinya, maka otomatis juga salatnya pun batal. Maka dia wajib untuk berwudu kembali dan mengulangnya salatnya dari awal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, ya di antara pembatal salat adalah ad-dhahik bisautin, yaitu tertawa terbahak-bahak. Nah, ini juga di antara sebab batalnya salat ya salat seseorang. Ketika dia tertawa terbahak-bahak, nah, ini salatnya akan batal atau otomatis batal. Lantas bagaimana jika dia hanya tersenyum saja dan tidak sampai tertawa? Maka ulama kita mengatakan ya jika dia hanya tersenyum, mungkin ada hal-hal yang bisa membuatnya ya terganggu dalam salatnya, sehingga dia ya secara terpaksa dia tersenyum seperti itu, maka hukumnya makruh, tetapi salatnya tidak batal. Adapun jika dia tertawa
ya terbahak-bahak, ya maka ini diantara sebab batalnya sholat seseorang. Karena kenapa? Karena ya sholat ibadah yang begitu mulia, begitu agung. Ya dia tidak pantas seseorang ya bermain-main ketika sholat. Bermain-main ketika sholat, ya seperti tertawa dan semisalnya, dan ini termasuk ya bentuk merendahkan ibadah sholat yang agung ini. Kemudian yang ketiga, kata para ulama kita, ya di antara pembatal sholat adalah al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah, yaitu berbicara dengan sengaja yang dimana tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara sholat. Ya, orang yang dengan sengaja berbicara yang dimana pembicaraan tersebut tidak ada sama sekali hubungannya dengan perkara sholat, maka ini jelas membatalkan ya sholat seseorang. Sholatnya batal ya, wajib dia mengulangi dari awal. Kalau kita lihat para jemaah sekalian, ya dari apa yang ulama kita sebutkan di poin keempat ini, bahwa apakah ada dalil yang menunjukkan tentang perkara ini? Ulama kita sebutkan nih dari sahabat yang mulia Zaid bin Arqam, ya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, ya kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam fa in takallama jahilan aw nasiyan la tabtul salatuhu. Di sini kata beliau radhiyallahu anhu bahwasanya kami dulu ketika awal-awal Islam, ya kami pernah berbicara sedangkan kami sementara salat. Ini sahabat langsung yang menyampaikan, ya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami dulu pernah berbicara sedangkan kami sementara salat. Ya di antara kita bahkan saling ngobrol. Taib. Sampai turun ayat Allah Subhanahu wa taala, turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Allah katakan, ya berdirilah, artinya salatlah dalam keadaan qanitin, dalam keadaan khusyuk. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat dalam keadaan khusyuk dan tidak berbicara, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan perkara salat. Sehingga dipahami oleh sahabat tersebut radhiyallahu anhu, fa umirna bisukut, maka kita diperintahkan untuk diam ketika salat dan dilarang untuk berbicara. Maka ulama kita mengambil kesimpulan, jika seseorang berbicara dalam salatnya karena ketidaktahuan tentang hukumnya, maka salatnya tetap sah. Jadi perlu dibedakan orang yang sudah paham hukum dengan orang yang belum paham hukumnya. Jika seseorang berbicara sementara salat dan dia belum tahu hukumnya, belum paham, maka salatnya tetap sah. Atau mungkin dia berbicara karena lupa. Ya, ketika dia tanpa dia sadari ternyata dia berbicara sementara salat, maka salatnya tidak batal, salatnya tetap sah. Nah, ini. Kemudian yang keempat, ya tadi yang ketiga, ya sekarang yang keempat, di antara pembatal salat adalah murur al-mar'atil balighah awil himari awil kalbil aswad baina yadil musalli duna mawdi' sujudihi. Ya, di antara pembatal salat adalah yaitu lewatnya wanita dewasa dan juga seekor keledai dan juga anjing hitam di tempat sujudnya orang yang sedang sholat. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ulama kita mengkhususkan atau menyebutkan bahwa di antara pembatal sholat adalah ketika wanita dewasa atau seekor keledai atau anjing hitam yang melewati tempat sujud orang yang sedang sholat. Maka ini termasuk pembatal sholat. Walaupun kita perlu sampaikan bahwa perkara ini juga perkara yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Ulama kita diantaranya memandang, ya dan ini juga pendapat yang pertama dan pendapat dari penyusun dari kitab ini, bahwa dalam mazhab Hanabila lewatnya seorang wanita dewasa
lewatnya seekor keledai dan juga anjing hitam di tempat sujudnya orang yang sedang sholat ini termasuk pembatal sholat. Apa dalilnya? Ya, apa landasannya? Mereka menyebutkan ya di antara dalilnya adalah dari hadis ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala bahwa kita disunnahkan memang ketika sholat baik seorang imam atau orang yang sholat sendirian untuk menjadikan pembatas yaitu sutra ya antara tempat sujud kita dengan ya tempatnya kita berdiri. Artinya ya ada sutra pembatas supaya ya orang-orang yang mau lewat tidak melewat di tempat sujud kita karena sudah ada sutra pembatas. Dan ulama semua sepakat bahwa sutra ini hukumnya sunnah dan bukan wajib. Dan ini di antara sunnah yang perlu kita perhatikan bersama untuk menjadikan apa? Menjadikan sutra kalau kita salat sebagai imam atau orang yang salat sendirian. Kemudian kata Rasulullah SAW bahwa fa idza lam yakun baina yadayhi misla akhirat rahal fa innahu yaqta salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Kata beliau SAW bahwa jika seseorang ya tidak ada sutra dijadikan ketika dia sholat, kemudian lewat seekor keledai atau lewat seorang wanita atau lewatnya anjing hitam di tempat sujud orang yang sedang sholat tersebut, maka fayaqta salatahu ya, maka fa innahu yaqta salatahu, maka salatnya terpotong. Ini perlu kita pahami bersama para jamaah sekalian. Para ulama memang berbeda pendapat tentang makna kata-kata yaqta di sini. Dalam bahasa Arab yaqta ini artinya terpotong ya. Apakah dimaknai? Apakah diartikan bahwasanya makna kata-kata terpotong di sini adalah salatnya putus atau salatnya batal? Atau justru maksudnya adalah salatnya tetap sah tapi bisa mengurangi kekhusyuan salat seseorang dan bisa mengurangi pahalanya? Ya. Maka pendapat yang pertama mengatakan memahami hadis ini dengan secara tekstual. Ya, pendapat pertama dari kalangan ulama Hanabilah memahami kata-kata yaqta di sini yaitu salatnya terputus, salatnya batal. Memahami teks hadis dengan tekstual. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat ulama kita kebanyakan, pendapat ulama mayoritas mengatakan bahwasanya hadis tersebut tidak dipahami sebagai pembatal salat. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh para ulama kita adalah bahwa hadis itu menunjukkan bahwa orang yang sedang salat kemudian tidak ada sutra di depannya dan dia membiarkan saja wanita lewat di tempat sujudnya. Dia tidak hadang, dia tidak hindari. Maksudnya dia tidak hindari, maksudnya bisa dia mungkin maju ke depan sedikit supaya orang yang melewat tadi, wanita yang melewat tadi dia belok belakang. Nah, dia paham bahwasanya tidak ada celah di situ. Ya, dia berusaha ya. Orang yang sedang salat tadi dia berusaha untuk menghindari jangan sampai ada orang yang salat ada orang yang lewat di depan di tempat sujudnya dia. Dia maju atau kalau dia biarkan, ini masalah. Maka kita mengatakan kalau dia biarkan sampai ya ada wanita yang lewat, wanita dewasa atau seekor keledai atau seekor anjing hitam, maka salatnya tetap sah tapi hukumnya makruh. Artinya apa? Khusyuknya berkurang. Ya, dia tingkat konsentrasinya pun berkurang karena ya beberapa hal yang lewat tadi. Dan ini justru juga akan mengurangi ya pahalanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu yaqta maksudnya memutus konsentrasi. Bukan memutus ya salatnya secara keseluruhan, tapi maksudnya adalah konsentrasinya, fokusnya, kekhusyuannya sempat terputus, terpotong disebabkan 3 hal yang lewat tadi. Ya, dan ini hadisnya ada sahih. Lantas ulama kita menyebutkan para jamaah sekalian, ya apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW justru mengkhususkan 3 hal ini? Pertama, ya sebelum saya masuk ke pembahasan tadi, kalau saya ditanya, saya pribadi memilih pendapat ya ulama kebanyakan dalam masalah ini, bahwasanya lewatnya anjing hitam, lewatnya wanita dewasa atau lewatnya keledai di tempat sujudnya orang yang sedang salat ini tidak termasuk pembatal salat. Hanya saja dia bisa memutus konsentrasi dan salat tetap sah. Dilanjutkan.
Karena kesalahannya adalah dia tidak menghalang atau tidak berusaha untuk menghindari dengan maju atau semisalnya. Ya. Dan ulama kita menyebutkan ya, mengapa Nabi SAW justru mengkhususkan 3 hal ini ya dalam masalah ini. Ulama kita menyebutkan di antara sebabnya adalah bahwa ya wanita yang dewasa ketika lewat di tempat sujudnya orang sedang salat, maka kita mengetahui bersama bahwa ya wanita ini ya sebenarnya ya semuanya ya aurat. Ya dia artinya memang banyak hal-hal yang bisa mengundang ya perhatian seseorang, sehingga ketika wanita dewasa lewat di depannya orang yang sedang salat ini bisa mengacaukan konsentrasinya, mengganggu. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa dikhususkan juga keledai, ya, seekor keledai ini? Ulama kita menyampaikan bahwa ya hewan keledai ini memiliki keunikan di mana bahwa suara ringkikan keledai ini suaranya ya begitu buruk, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Luqman. Allah berfirman, ya wa inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, Allah SWT berfirman bahwasanya sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya ringkikan dari seekor keledai. Sehingga ketika keledai mungkin ya berada di atau lewat di tempat sujudnya orang yang sedang salat, ya mungkin dia juga meringkik pada saat itu juga justru otomatis akan mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Nah, ini. Yang ketiga, kenapa Rasulullah mengkhususkan ya anjing hitam dalam hadis tersebut? Ya, ulama kita menyampaikan bahwa ya anjing hitam ini diantara jelmaan dari syaitan la'natullahi alaihi. Sehingga memang patut untuk dihindari dan dihadang ketika mau lewat di tempat sujudnya orang yang sedang sholat. Jangan dibiarkan. Ya, karena ya, anjing hitam ini diantara ya jelmaan dari syaitan. Ala kulli hal, ya ini apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan sekali lagi kami dalam masalah ini memilih pendapat ulama, sebagian besar para ulama. Ya, ulama kita kebanyakan mengatakan bahwasanya sholatnya tetap sah dan tidak batal. Ya, hanya saja mengurangi konsentrasi dia yang sedang sholat dan justru bisa juga mengurangi pahalanya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima para jamaah sekalian, ya di antara pembatal sholat adalah kashful aurati amdan, yaitu ya tersingkapnya atau ya membuka ya menyingkap aurat dengan sengaja. Ya kashful aurati amdan ini termasuk hal yang membatalkan sholat. Kalau dia ya kita tahu bahwasanya aurat ya batasnya aurat bagi laki-laki adalah dari pusarnya sampai ya lututnya. Ini merupakan ya batasan auratnya. Sehingga ulama kita menyebutkan ya bagaimana hukumnya jika orang yang sedang sholat kemudian kedua pundaknya atau kedua bahunya terbuka. Ya tidak ditutupi dengan kain, maka ulama kita mengatakan ya sholatnya tetap sah. Ya karena memang bahu ini bukan aurat. Adapun yang dikatakan aurat adalah dari bagian pusar sampai bagian lutut. Ini merupakan aurat. Ya, lantas bagaimana kalau ada orang yang sholat dan dia mengetahui bahwasanya auratnya tersingkap, terbuka, kelihatan. Dia tahu, dia mengetahui hal tersebut dan dia biarkan. Ya, dan dia tidak segera untuk menutupnya, maka ulama kita mengatakan ya sholatnya batal karena dia dengan sengaja tidak menutup auratnya dengan baik. Adapun jika dia mengetahui bahwasanya auratnya tersingkap selepas dia salat, ya dia mengetahui hal tersebut selepas dia salat, maka salatnya tetap sah dan tidak betul dan tidak perlu dia ulangi. Kenapa? Karena dia mengetahuinya setelah dia salat, bukan sementara salat. Maka memang para jemaah sekalian perlu kita perhatikan ya aurat kita. Terlebih lagi ketika kita ingin sholat. Ya jangan sampai ada ya, beberapa gerakan atau kondisi yang justru bisa menyebabkan ya aurat kita tersingkap. Jadi kita perhatikan baik-baik ya pakaian sholat kita. Ya tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan ya auratnya tersingkap. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, di antara pembatal sholat adalah istidbarul qiblah, yaitu orang yang membelakangi kiblat. Ya, orang yang jelas-jelas terang-terangan membelakangi kiblat,
Yang dimana kalau kita di Indonesia ini arah kiblat kita adalah arah barat ya, menurut kompas. Ya. Dan ketika dia dengan sengaja justru membelakangi kiblat, misalnya dia ke arah timur, maka salatnya batal ya, karena dia dengan sengaja membelakangi kiblat. Apalagi ya, menghadap kiblat ini diantara syarat sahnya salat seseorang. Ya, lantas bagaimana dengan orang yang misalnya mungkin berada di hutan misalnya. Ya. Berada di hutan. Ya, dan dia perkirakan ini sudah masuk waktu salat misalnya. Masuk waktu salat zuhur. Dan dia berusaha untuk mencari arah kiblat dan dia belum dapat. Ya, dia usaha misalnya, ya, dia usaha menggunakan mungkin ya handphonenya atau gadgetnya untuk menentukan arah kiblat, tapi qadarullah ya, mungkin tidak ada jaringan misalnya dan sebagainya. Dan selama dia sudah usahakan dan ternyata ya terbetik di hatinya bahwasanya ya arah kiblat seperti ini berdasarkan ya apa yang sedang dia usahakan tadi, berdasarkan apa yang telah dia usahakan, maka silakan salat berdasarkan ya hasil ijtihad dia. Dan jika selepas salat ternyata dia baru tahu kiblat yang dia ya arah kiblatnya ternyata salah atau keliru. Ya, ketika dia selepas salat dan dia baru tahu ternyata arah kiblat yang dia menghadapnya itu ternyata keliru, padahal dia sudah usahakan sebelumnya, maka ulama kita mengatakan ya ini salatnya tetap sah dan tidak perlu dia ulangi. Kenapa? Karena dia sudah berengi dengan usaha sebelumnya. Dia berusaha untuk mencari tahu yang mana arah kiblat yang benar. Dan qadarullah dia dapatkan menurut versi dia dan ternyata keliru, maka salatnya tetap sah. Ya, kalau dia mengetahuinya selepas dia salat. Dan ulama kita menyebutkan, adapun orang yang misalnya ya belum tahu arah kiblat dan dia punya kemampuan untuk mengetahui arah kiblat. Misalnya mungkin dia bertanya dengan orang lain ya, atau bisa mungkin menggunakan gadgetnya. Ya, dia bisa gunakan, ya dia bisa maksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi ternyata dia tinggalkan. Dia tidak gunakan. Dia langsung salat ya tanpa didahului dengan usaha mencari kiblat, tanpa didahului dengan usaha untuk mencari arah kiblat. Dan ketika ditahu bahwasanya selepas salat ternyata kiblatnya keliru, maka dalam kondisi seperti ini wajib dia untuk mengulangi salatnya. Kenapa? Karena dia salat menghadap kiblat tanpa dia salah kiblatnya tanpa didahului dengan usaha terlebih dahulu. Nah, ini ulama kita sebutkan seperti ini. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, ya, di antara pembatal salat adalah ittisalun najasati bil musalli, yaitu melekatnya atau menempelnya najis dengan orang yang sedang salat. Ya, baik di tangannya atau ya baik di tubuhnya ataupun di pakaiannya yang sedang dia gunakan untuk salat. Nah, ini. Dan ini termasuk pembatal salat ya, jika dia mengetahui, ya kalau dia mengetahui adanya najis yang melekat atau menempel di tubuhnya atau di pakaiannya dan dia tidak bersihkan dan dia mampu padahal mampu untuk membersihkannya. Misalnya dia punya sapu tangan atau dia punya tisu untuk membuang najis yang menempel di tangannya atau untuk membersihkan najis yang ada di pakaiannya dan dia tidak kerjakan, maka kalau dia lanjut salat salatnya, maka salatnya batal. Salat tidak sah karena dia dengan sengaja membiarkan najis yang ada pada tubuhnya atau juga pada pakaiannya. Akan tetapi jika dia tidak mengetahui keberadaan najis tersebut kecuali selepas dia salat, ya setelah dia salat baru dia ketahui ternyata ada najis yang menempel di pakaian atau di tubuhnya, maka salatnya tetap sah dan tidak perlu dia ulangi karena dia tahunya selepas atau setelah dia salat. Lantas bagaimana hukumnya ya kalau dia bergerak-gerak ya untuk menghilangkan najis tersebut? Ulama kita menjelaskan para jamaah sekalian, ya, jika dia mampu untuk menghilangkan najis yang menempel atau melekat di tubuhnya dan di pakaiannya tanpa membatalkan salatnya, ya artinya ya dia bisa menggunakan tisu dan semisalnya dan hilang semua najis yang ada, maka dia lakukan dan tidak perlu dia batalkan salatnya. Salatnya tetap sah. Ya.
Adapun jika dia tidak bisa menghilangkan najis yang ada di tangannya atau di badannya atau di pakaiannya kecuali dengan membatalkan salatnya, maka dia kerjakan, maka dia batalkan salatnya karena dalam keadaan dalam kondisi darurat. Misalnya dia tahu ada najis yang menempel di tangannya dan dia tidak bisa hilangkan sifat dari najis ini kecuali dengan cara membatalkan salatnya, maka dia wajib untuk membatalkan salatnya. Dia tidak berdosa dalam kondisi darurat, maka silakan dia segera batalkan salatnya. Dia bersihkan dulu najis yang menempel di tangannya atau pakaiannya, dibersihkan, maka dia lanjutkan lagi salat dia ulang lagi salat dari awal tanpa berwudu lagi. Karena tidak keluar hadas. Karena dia tidak berhadas, dia hanya ada najis yang menempel dan dia hilangkan, dan ini tidak termasuk pembatal salat kalau dia sudah hilangkan. Kalau dia sudah hilangkan bersih. Nah, kemudian para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, di antara pembatal salat adalah tarku ruknin min arkanis shalah aw syartin min syurutiha amdan biduni uzrin. Di antara pembatal salat adalah ketika seseorang dengan sengaja meninggalkan salah satu dari rukun salat atau meninggalkan salah satu syarat dari syarat sahnya salat. Nah, ini juga termasuk hal yang membatalkan salat. Contohnya, seseorang yang sementara salat kemudian misalnya dia meninggalkan gerakan ruku dengan sengaja. Padahal kita tahu bahwasanya ruku ini di antara rukun dari rukun-rukun salat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, jika dia tinggalkan dengan sengaja, maka salatnya otomatis batal. Salatnya otomatis batal. Lantas bagaimana jika dia lupa? Jika seseorang lupa ruku dalam salatnya dan dia langsung sujud dan dia baru ingat selepas dia bangkit dari sujud tersebut. Ini ulama kita menyebutkan jika orang lupa untuk melakukan gerakan ruku dan dia terlanjur sujud, misalnya dia terlanjur sujud, dia lupa, maka dalam kondisi seperti ini dia langsung segera dia langsung kembali pada posisi ruku. Dia langsung kembali pada posisi ruku, dia sempurnakan rukunya dengan baik, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sujud lagi kembali, kemudian masuk pada rakaat berikutnya. Dan dalam kondisi seperti ini karena ada yang terluput karena dia lupa, maka dia diwajibkan untuk sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali. Dan dilakukan afdolnya dalam kondisi seperti ini, afdolnya dilakukan sebelum sebelum salam. Sebelum salam. Jadi dia sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah sama seperti bacaan sujud pada umumnya. Dan ketika bangkit dari sujud, dia baca seperti biasa, ya Rabbighfirli, dan begitu pula dia sujud lagi kembali, kemudian dia bangkit dari sujud, kemudian dia langsung salam. Ini Jadi ini kalau orang dengan sengaja meninggalkan rukun dari rukun salat tanpa ada uzur syar'i, maka salatnya otomatis batal. Begitu pula orang yang meninggalkan salah satu syarat sahnya salat. Misalnya contohnya orang yang dengan sengaja misalnya tidak berwudu, tidak bersuci padahal dia dalam keadaan berhadas, misalnya berhadas kecil, dan dia salat tanpa bersuci atau tanpa berwudu terlebih dahulu, maka jelas salatnya otomatis batal dan dia berdosa juga. Wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, di antara pembatal salat adalah al-amalul katsir min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal akli wa syurbi amdan. Di antara pembatal salat kata para ulama kita adalah melakukan gerakan yang begitu banyak. Melakukan gerakan yang begitu banyak ketika salat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara salat. Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama ini, bahwa ternyata ada gerakan-gerakan gerakan-gerakan tambahan dalam salat, tapi dia memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dalam perkara salat. Dan kalau seperti ini dimaafkan. Contoh saja, di antara contohnya misalnya orang yang salat kemudian tiba-tiba ada orang yang batal salatnya, otomatis dalam salat berjamaah tadi, otomatis karena ada satu orang yang keluar karena mungkin salatnya batal atau wudunya batal, otomatis harus ada yang
segera menutupi kekosongan tersebut, menutupi celah yang ada pada jamaah tersebut. Ya, entah dia mungkin bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan atau mungkin yang di belakang maju. Nah, ini kan gerakan tambahan. Ya, tapi kalau gerakan tambahan dia ada hubungannya dengan perkara sholat dan dibutuhkan, maka sholatnya tetap sah dan tidak batal. Dan yang dimaksudkan oleh para ulama adalah jika dia melakukan gerakan-gerakan yang begitu banyak yang tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan masalah sholat, ya, dan tidak dibutuhkan juga, ya, maka ini aja termasuk pembatal sholat. Contohnya, misalnya orang yang sholat kemudian dia mungkin ya menggerak-gerakkan ya kakinya berkali-kali sementara sholat misalnya, dan ini dengan misalnya dia dikerjakan, ya, tidak ada kebutuhan dalamnya, maka ini termasuk pembatal pembatal sholat. Maka kita seharusnya ya mengetahui hal-hal yang sederhana seperti ini. Kemudian ya di antara pembatal sholat adalah al-istinad li ghairi uzrin li anil qiyam syartun li sihhatiha. Adalah yaitu berdiri, ya maksudnya adalah bersandar dengan sesuatu tanpa ada uzur syar'i. Misalnya kita tahu bahwasanya ya berdiri ketika sholat ini di antara syarat atau rukun, ya. Ulama kita sebagian mengatakan bahwasanya berdiri ini di antara syarat sah salat, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya berdiri ini ya dalam salat fardu ini di antara rukun dari rukun salat. Ala kulli hal, ya semua sepakat itu adalah sesuatu kewajiban. Ya. Lantas bagaimana kalau dia salat fardu dan dia sebenarnya ya mampu untuk berdiri, tetapi dia apa? Ya dia mungkin bersandar atau duduk misalnya dalam kondisi dia tidak butuh, maka ulama kita mengatakan dalam kondisi seperti ini salatnya batal. Ya, karena dia meremehkan perkara salat. Karena dia meremehkan perkara salat. Jadi wajibnya adalah dia berdiri seperti biasa. Kemudian para jamaah sekalian, ya, di antara sebab batalnya salat seorang hamba adalah ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin ka ziyadati fi ruku'i was sujudi li'annahu yukhillu bi hay'atiha fatabtul ijma'an. Ya, di antara pembatal salat adalah ketika seseorang dengan sengaja menambah ya gerakan-gerakan dalam salat. Contohnya mungkin kita tahu bahwasanya ya ruku di setiap satu rakaat itu hanya satu kali. Ya, kita memahami bahwasanya ruku, ya, gerakan ruku dalam satu rakaat itu hanya satu kali saja. Lantas bagaimana ketika orang dengan sengaja menambah ya menjadi dua ruku atau menambah ruku menjadi dua kali gerakan? Dia sudah ruku, ya bangkit dan dia ruku lagi, dan ini bukan ya masuk, dan ini bukan pembahasan salat gerhana, ya, beda. Ya, kalau dia sengaja ya ruku dua kali, maka ini termasuk pembatal salat. Kalau dia dengan sengaja ruku dua kali di setiap rakaatnya, atau ya kalau kita tahu bahwasanya satu rakaat satu kali ruku saja, kalau dia dua kali ruku dengan sengaja maka salatnya batal. Sama ketika sujud juga. Kita tahu bahwasanya gerakan sujud itu dilakukan dua kali setiap rakaat. Tapi kalau dia tambah dengan sengaja, dia tambah menjadi tiga kali sujud misalnya dalam satu kali rakaat, maka kalau dia tambah dengan sengaja maka salatnya batal. Kemudian ya di antara pembatal salat adalah ta'ammudu taqdimi ba'dil arkan ala ba'din, ya. Yaitu dengan sengaja melakukan gerakan-gerakan salat yang berupa rukun ini secara tidak teratur. Misalnya orang sujud dulu sebelum ruku misalnya. Ya, atau dia bangkit dari ruku baru kemudian dia duduk di antara dua sujud misalnya. Yang seharusnya orang yang setelah dia bangkit dari ruku kemudian dia langsung sujud, tapi mungkin dia langsung duduk di antara dua sujud, ya, tidak beraturan. Maka ini termasuk pembatal salat. Jadi kita harus berurutan, ya. Harus seurutan, yang mana duluan, ya. Tidak boleh mendahulukan tidak boleh ya mendahulukan misalnya duduk di antara dua sujud ya sebelum i'tidal misalnya. Ini atau sebelum ya bangkit dari ruku. Jadi harus berurutan. Kemudian ulama kita menyebutkan di antara pembatal salat adalah ta'ammudu as-salam qabla itmamiha, yaitu dengan sengaja salam, ya, dengan sengaja melakukan salam sedangkan salatnya belum selesai. Ini juga keliru. Ya. Mungkin kita mendapati ada orang yang
salat misalnya, ya salat kemudian sebelum salam yang harusnya dia sempurnakan dulu tahiyatnya atau dia sempurnakan dulu tasyahud akhirnya dan dia langsung salam sebelum sempurnanya tahiyat akhir atau sebelum sempurnanya tasyahud akhirnya dan dia keburu salam, maka ya salatnya batal. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, jangan terburu-buru dalam salat. Artinya salat semampu kita dan juga jangan artinya meremehkan sampai terburu-buru sampai mungkin dia salam ya padahal tasyahud akhirnya belum sempurna atau belum selesai. Ya. Kemudian ya di antara pembatal salat adalah ta'ammudu ihalatil makna fil qiraati ay qiraatil Fatihah li'annaha ruknun. Ini yang penting. Yaitu di antara pembatal salat adalah orang yang salat kemudian dia salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Yang kesalahannya ini berdampak pada berubahnya makna atau arti dari ayat yang dia baca. Misalnya di surah Al-Fatihah dia baca mungkin yang harusnya dia baca siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, ya jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Harusnya an'amta tapi dia rubah dhamirnya menjadi an'amtu misalnya. Dan ini jelas otomatis berubah ya maknanya. Karena makna dari siratal ladzina an'amtu yaitu artinya adalah jalan yang aku berikan nikmat kepada mereka. Ini kan tidak benar. Yang justru harusnya yang berikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah kasrahnya, ya salah dhammahnya, maka ini akan berimplikasi pada salahnya arti dari surah Al-Fatihah. Maka otomatis kita menyebutkan orang yang menjadi imam atau orang yang sholat hendaknya dia memahami dengan baik tajwidnya, dia memahami cara membacanya supaya tidak keliru. Sehingga karena kalau keliru dalam baca Al-Fatihah dan dia termasuk rukun Al-Fatihah ini membaca Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun salat. Kapan dia salah fatal dalam membacanya maka implikasinya adalah akibatnya salatnya tidak sah atau batal. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, di antara pembatal salat adalah faskhun niyati bitaraddudi bil fasakh wa bil azm alaihi li'anna istidamata an-niyati syartun. Di antara pembatal salat adalah ketika seseorang dengan sengaja membatalkan salatnya, dia meniatkan, dia berazam, bertekad, dia sudah niatkan untuk membatalkan salatnya. Padahal dia sementara salat dan ulama sepakat jika orang yang sementara salat dan kemudian tiba-tiba dia batalkan salatnya dengan sengaja, dia niatkan untuk batalkan salatnya dengan sengaja, maka otomatis salatnya pun langsung batal. Maka hal ini menunjukkan tentang urgensinya, pentingnya itu niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau dia niatkan untuk batalkan salatnya, maka salatnya batal. Walaupun dia salatnya tidak sah. Wajib dia ulangi dari awal. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia perbaiki. Nah, ini beberapa hal para jamaah sekalian yang ulama kita sebutkan berkaitan dengan pembatal salat yang dimana perlu kita pelajari, perlu kita ulang-ulang lagi, karena jangan sampai mungkin di antara kita justru terjatuh dalam perkara yang membatalkan salat. Saya kira ini apa yang bisa kita pelajari, semoga bisa dipahami dengan baik. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi para jamaah sekalian, perkara salat merupakan perkara yang begitu urgen, begitu penting, dan wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala besar bagi kita. Wallahu taala alam. Apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin bisa dijawab 2 pertanyaan saja, Ustaz.
Ya, kalau Ya. ada pertanyaan silakan ya, silakan. Ya Ustaz. Hmm. Eh, paling sering ini Ustaz masuk pertanyaannya tentang bagaimana sih hukumnya, sahkah sholatnya ketika kita sholat memakai topi Ustaz, dimiringkan ke belakang gitu, Ustaz. Oh ya, Ya, tapi apa hukum sholat orang yang menggunakan topi? Ya ini juga ya di antara pertanyaan yang sering kita dapati. Ulama kita menyebutkan bahwa menjawab ya orang yang sholat menggunakan topi ini bagus. Artinya ya dia tidak termasuk pembatal sholat. Artinya memang ya sunnahnya ketika sholat adalah kita menutup kepala kita, menutup kepala yang menggunakan ya surban atau ya kopiah atau semisalnya. Dan kalau dia mau menggunakan topi silakan, dan ini tidak termasuk pembatal dan tidak termasuk pembatal ya sholat. Hanya saja ya ketika menggunakan topi yang kita ketahui ya modelnya tersebut, kita ketahui bentuknya, ya kalau dia miringkan ini kan ya sebenarnya tidak perlu dia miringkan, ya cukup dia taruh ke belakang saja, yang di depan dia pindahkan ke belakang supaya dia bisa ya sujud. Karena kalau dia miringkan ini justru akan mengundang perhatian. Ya orang-orang mungkin akan melihat ke dia dan justru akan menertawainya, sehingga juga akan terpancing untuk tertawa, sehingga ini bisa termasuk pada perkara-perkara yang dimakruhkan. Ya, sehingga kalau ketika dia sholat, ya hendaknya dia berusaha untuk menghindari ya semua hal-hal yang bisa mengurangi atau mengganggu konsentrasi dia ketika sholat. Ya, ala kulli hal, jawabannya adalah sholatnya tetap sah dan tidak termasuk pembatal sholat. Wallahu a'lam. Nah, baik, pertanyaan terakhir Ustaz. ya. Contoh kasus kami pernah safar Ya. ke daerah, terdapat ada masjid yang kita masuki, ada beberapa orang yang sholat sendiri-sendiri Ustaz, sedangkan waktu sholatnya itu sebenarnya sholat wajib Ustaz. Apakah sebenarnya sholatnya itu sah ataukah memang harus berjamaah? Ya, tentu ya ini ulama kita menyebutkan bahwa ketika dalam satu masjid ya terdapat beberapa jamaah sholat ya, ada orang yang di bagian kanan ya berjamaah dan di bagian kiri juga ada yang berjamaah atau di belakang juga ada yang berjamaah, masing-masing berjamaah. Pertama, sholatnya tetap sah tapi pahalanya berkurang. Karena kenapa? Sunnahnya dan afdolnya dan utamanya adalah dalam satu masjid hendaknya mencukupkan dengan satu jamaah saja, ya tidak ya berbilang. Artinya jangan ada yang double ya, jangan ada dua jamaah atau lebih, bahkan cukup dengan satu jamaah saja. Dan hal seperti ini yang mana didahulukan, maka ulama kita menyebutkan jika kita sudah mendapatkan jamaah atau kita ketika masuk masjid dan sudah ada jamaah yang sementara sholat, maka wajib bagi kita hukumnya untuk mengikuti jamaah tersebut dan tidak boleh kita membuat jamaah baru. Dan bahkan ulama kita sebenarnya ada yang mengatakan ya, kalau ada yang buat jamaah baru sedangkan ya jamaah yang lain ini sementara sholat, maka dia khawatirkan yang sholatnya tidak sah. Nah, ini diantara pendapat ulama kita. Maka untuk kasus seperti ini, kalau sudah ada ya, kalau kita baru masuk masjid dan kita lihat sudah ada jamaah yang sementara sholat, maka kita masuk pada jamaah tersebut dan tidak dibenarkan untuk ya memperbanyak jamaah lebih dari satu jamaah dalam satu masjid ya. Dan juga di antara permasalahan ulama kita menyebutkan bagaimana hukumnya bermakmum dengan orang yang masbuk ya. Kita tahu bahwasanya ada orang yang masbuk ya, ketika selesai ya imam salam, otomatis yang masbuk ini dia menambah rakaatnya ya. Dia menyempurnakan rakaatnya yang tertinggal tadi. Apakah boleh hukumnya orang yang baru datang juga sholat bermakmum di belakang orang yang masbuk tadi? Ulama kita menyebutkan itu hukumnya makruh, dibenci dan tidak perlu. Karena kenapa? Karena kalau dia bermakmum di belakang orang yang sedang masbuk, maka ini kalau dilakukan terus-menerus maka akan berimplikasi pada orang akan ya otomatis nanti yang kedua juga masbuk. Nanti datang lagi yang masuk setelahnya dan akan panjang. Sehingga ulama kita mengatakan ya tidak dibenarkan, ya makruh hukumnya bermakmum di belakang orang yang masbuk. Jadi solusinya adalah ketika ada orang yang masbuk, maka jangan sholat di belakangnya atau jangan bermakmum dengan dia.
ya silakan. Kalau kita sendiri, maka sholat saja sendiri tidak masalah. Atau kalau kita berjamaah, kalau kita ada orang yang kalau kita lebih dari satu, ada teman kita, maka sholat dengan berjamaah ya, dengan teman-teman kita saja, dan tidak boleh atau dimakruhkan bermakmum di belakang orang yang masbuk. Wallahu taala alam. Ya, ini apa yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.